Halo guys, selamat datang di channel Anak Tuyul. Masih bareng gue Atoy di Cermis alias Cerita Misteri. Kali ini gue bakal menceritakan sebuah kisah nyata oleh Fadil Rizky di sebuah rumah sakit di daerah Pati, Jawa Tengah. Rumah sakit tersebut adalah Rumah Sakit Kristen Tayu. Tapi sebelum kita nonton videonya dan dengar cerita lengkapnya, jangan lupa like, subscribe, dan pijit tombol loncengnya biar kalian semua nggak ketinggalan update video-video terbaru dari Anak Tuyul. Ingat, jangan nonton sendirian. Mungkin sebagian dari kalian tahu dengan Rumah Sakit Kristen Tayu yang berlokasi di Pati, Jawa Tengah. Rumah sakit ini sendiri berdiri pada tahun 1933. Dulunya pernah menjadi rumah sakit satu-satunya yang berada di Pati. Namun, entah karena faktor apa rumah sakit ini sudah tidak beroperasi lagi. Bahkan terbengkalai sejak tahun 2013 silam. Tak sedikit kisah horor atau misteri yang menjadi tabir tersembunyi di rumah sakit ini. Seperti halnya yang pernah narasumber saya alami. Jadi tepatnya pada tanggal 25 bulan Agustus tahun 2020, dua orang narasumber saya pernah masuk ke rumah sakit ini. Sebut saja pasangan pasutri itu, Bu Isma dan Pak Dimas. Keduanya berencana akan berkunjung ke salah satu kerabat mereka yang beralamat di Kecamatan Juwana. Dan pada saat itu, keadaan Bu Isma sedang hamil tua. Padahal sebelumnya, Bu Isma sudah diberikan nasihat oleh sang ibu untuk tidak melakukan perjalanan jauh, apalagi saat malam tiba. Namun, karena sang suami mengajak, Bu Isma tak enak hati jika menolak. Akhirnya, mereka pun pergi dengan mengendarai mobil. Sesampainya di depan Rumah Sakit Kristen Tayu ini, tiba-tiba sang istri mengalami kontraksi. Tentu saja, kejadian ini membuat Pak Dimas panik karena sang istri sudah mengeluarkan banyak darah. Di tengah kepanikannya, Pak Dimas melihat Rumah Sakit Tayu ini. Tanpa berpikir panjang, Pak Dimas pun langsung membawa sang istri ke sana.
Setelah Pak Dimas meminta tolong pada petugas dan perawat di sana, akhirnya Bu Isma pun dibawa ke ruangan bersalin. Dengan perasaan gundah, gelisah, dan panik yang berkecamuk menjadi satu itulah, Pak Dimas hanya bisa berdiri sambil berjalan mondar-mandir di depan ruangan. Namun setelah menunggu lama, Pak Dimas merasakan keanehan dengan rumah sakit itu. Orang-orang yang berada di sana hampir tidak ada yang berbicara satu sama lainnya. Suasananya begitu hening dan sepi sekali. Padahal saat itu banyak orang yang sedang lalu lalang dan berjaga di sana. Dan yang lebih aneh lagi, baju yang mereka kenakan pun berwarna putih polos, tanpa corak apapun perpaduan warna yang lain. Setelah Pak Dimas amati dengan seksama, ternyata wajah mereka pun tampak pucat pasi serta tanpa ekspresi. Cara berjalan mereka pun cepat sekali. Seketika, Pak Dimas merasakan hawa aneh dan merinding sekujur tubuh. Hingga akhirnya Pak Dimas menghubungi kerabatnya yang akan dia datangi itu. Dia pun berusaha menghubungi lewat telepon. Assalamualaikum, Wan. Waalaikumsalam, Din. Ada apa? Ini, aku sekarang berada di rumah sakit Tayu, Wan. Istriku akan melahirkan sekarang. Kamu temani aku di sini ya, Wan? Kamu nggak lagi sibuk kan? Apa katamu? Istrimu mau melahirkan? Iya, Wan. Ini dia sekarang sudah hampir 1 jam lebih. Belum keluar juga dari ruang bersalin. Kamu kesini ya temani aku. Din, kamu tadi bilang apa? Di rumah sakit Tayu? Hah? Kamu nggak salah, Din. Lah, emangnya kenapa, Wan? Kok kamu kayaknya kaget gitu? Din, dengerin aku. Sekarang lebih baik kamu cari istrimu dan cepat bawa dia pergi dari rumah sakit itu. Cepat, Din. Hah? Memangnya kenapa, Wan? Din, rumah sakit itu sudah terbengkalai lama, Dimas. Seketika HP Pak Dimas terjatuh dari genggamannya. Dia begitu syok dan terkejut. Seketika dia pun berlari menuju ruangan bersalin. Betapa terkejutnya dia setelah tahu bahwa ruangan bersalin itu sudah berubah menjadi ruangan kamar mayat. Pak Dimas pun mendobrak pintu ruangan dengan sangat kencang hingga membangunkan sang istri. Namun, dia juga terharu. Ternyata sang putri lahir dengan selamat dan sempurna. Tapi, ari-ari dari sang bayi sudah hilang. Tanpa berpikir panjang, Pak Dimas pun langsung membawa anak dan istrinya pergi dari RSK itu. Yang tadinya rumah sakit itu tampak ramai,
jadi sangat sepi dan tanpa penerangan sama sekali. Banyak ilalang dan rumput liar yang mengelilingi setiap bangunan. Mereka berjalan dengan sangat hati-hati, sambil menahan ketakutan yang teramat sangat. Dan intinya, kedua bibir mereka melantunkan ayat suci Al-Quran dan sholawat untuk menepis rasa takut yang menggelayut. Hingga akhirnya mereka berdua pun keluar dengan keadaan selamat dari RSK itu. Ini sebuah pengalaman yang Pak Dimas dan Ibu Isma tak akan pernah lupa seumur hidup. Lawan prayogi lingser wangi sapi turun. Sekian dulu cerita misteri di Anak Tuyul edisi kali ini. Buat kalian yang punya kisah atau cerita misteri yang kalian alami nyata ataupun video hantu, kalian bisa kirim ke Anak Tuyul di sini. Oke guys, terima kasih sudah mampir. Sampai ketemu di cerita misteri selanjutnya. Pasti ada hikmah di setiap kejadian. See you guys.